Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Perkenalkan, nama aku Saza Zulfiani, NIM 23115118. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas perancangan sistem digital. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan kata RAM atau Random Access Memory. RAM adalah komponen penyimpanan yang memungkinkan prosesor untuk membaca dan menulis data dengan sangat cepat, jauh lebih cepat dibandingkan hard disk dan juga SSD. Tapi, tahu nggak kalian, RAM itu tidak cuma satu jenis, ada beberapa jenis RAM yang masing-masingnya punya cara kerja, karakteristik, dan juga penggunaannya sendiri. Di video kali ini, kita akan bahas 5 jenis RAM yang paling penting untuk kita semua ketahui, yaitu yang pertama ada SRAM, DRAM, NVRAM, DRAM, dan juga FRAM. Yuk, langsung kita mulai. Yang pertama adalah SRAM, atau singkatan dari Static Random Access Memory. Kata static ini berarti data yang tersimpan itu tidak perlu di-refresh selama sumber daya listrik masih mengalir, berbeda dengan jenis RAM yang lainnya. Karakteristik SRAM itu sendiri yang pertama sangat cepat, tidak perlu di-refresh, ukurannya lebih besar, serta harganya juga lebih mahal. SRAM itu sendiri biasanya digunakan sebagai case memory di dalam suatu prosesor. Nah, fungsinya itu untuk menyimpan data yang paling sering diakses supaya prosesor tidak perlu bolak-balik ke memori utama. Jadi, setiap kali prosesor komputer atau smartphone kalian bekerja sangat cepat, SRAM lah yang berperan di balik layar tersebut. Berikutnya adalah DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Kata dynamic berarti data di dalam DRAM harus di-refresh secara berkala dan juga ribuan kali per detik agar tidak hilang. Karakteristik dari DRAM itu sendiri yang pertama, dia lebih lambat dari SRAM, ukuran sel lebih kecil, bisa dibuat dengan kepadatan tinggi yang mana artinya kapasitas besar dalam chip yang kecil, serta harganya jauh lebih murah dibanding dari SRAM tadi. Nah, DRAM itu sendiri adalah jenis RAM yang paling umum digunakan dalam memori utama di sebuah komputer, laptop, dan juga smartphone. Saat kalian membuka sebuah aplikasi atau menjalankan sebuah program, data aktifnya itu disimpan di dalam DRAM. Nah, kalau SRAM dan DRAM kehilangan datanya saat listrik mati, bagaimana kalau kita butuh RAM yang tetap tersimpan meski tidak ada daya? Inilah gunanya NVRAM. Apa itu NVRAM? NVRAM adalah Non-Volatile Random Access Memory, yang mana RAM yang bersifat non-volatile, artinya data tidak hilang saat listrik dimatikan. Karakteristik dari RAM ini yaitu yang pertama, data tetap tersimpan saat daya dimatikan. Yang kedua, kecepatan baca atau tulis itu tetap cepat seperti RAM pada umumnya. Yang ketiga, umumnya itu berkapasitas lebih kecil dibanding DRAM. Yang keempat, harganya pasti lebih mahal. Penggunaan NVRAM itu banyak digunakan untuk menyimpan konfigurasi sistem yang harus tetap ada setelah perangkat itu tersebut dimatikan. Contohnya router, switch jaringan, sistem embedded, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke RAM yang jenisnya agak berbeda, yaitu VRAM atau block RAM. VRAM itu bukan sebuah RAM yang digunakan untuk komputer umum. Ini adalah jenis memori yang tertanam di dalam sebuah chip FPGA. Nah, apa sih itu VRAM? VRAM adalah blok memori dedicated yang sudah difabrikasi langsung di dalam sebuah chip FPGA. Jadi tidak perlu chip RAM eksternal. Jadi memorinya sudah ada di dalam. Karakteristik dari VRAM itu sendiri yaitu yang pertama, sudah terintegrasi langsung di dalam chip FPGA. Yang kedua, mendukung dua port access. Yang ketiga, bisa dikonfigurasi sebagai ROM, RAM, dan juga FIFO buffer. Yang keempat itu sangat deterministik atau latensi akses selalu konstan. Yang kelima, kapasitas terbatas sesuai jumlah blok yang tersedia di FPGA. Nah, penggunaan VRAM itu sendiri digunakan dalam desain digital berbasis FPGA untuk berbagai keperluan seperti buffer data, frame buffer, lookup table, dan juga software prosesor. Nah, yang terakhir ada FRAM atau Ferroelectric Random Access Memory. FRAM menggunakan bahan ferroelektrik yang sebagai medium penyimpanannya. Material ini memiliki kemampuan yang unik, yaitu polaritas kristalnya bisa dibalik dengan medan listrik, dan polaritas itu tetap bertahan meski listrik dimatikan. Karakteristik dari RAM ini itu yang pertama, non-volatile atau data tidak hilang saat mati daya. Yang kedua itu kecepatan tulis sangat cepat, jauh lebih cepat dari flash memory. Yang ketiga, dayanya sangat rendah, cocok untuk
perangkat baterai yang keempat, ketahanan tulis sangat tinggi, bisa sampai 10 triliun siklus tulis. Yang kelima itu kapasitas itu masih relatif kecil dibanding DRAM atau flash. Nah, penggunaan FRAM ini karena kombinasinya yang unik, non-volatile, cepat, hemat daya, tahan lama, FRAM itu sangat biasa populer digunakan dalam sistem embedded atau IoT, smart meter, kartu pintar atau smart card, sistem otomatis, dan lain-lain. Jadi, setiap jenis RAM itu mempunyai keunggulan masing-masing